Laporan mengklaim perusahaan luar negeri bersedia membayar jutaan untuk Lisa Blackpink dan terlihat saham YG Entertainment anjlok. Sejak debut pada 2016, para anggota Blackpink telah mengambil alih dunia dan membantu menyebarkan K-pop secara global. Seiring dengan bakat dan visual mereka, itu adalah ikatan antara para anggota dan sepertinya mereka ditakdirkan untuk bersama. Sebelumnya dilaporkan bahwa kontrak Blackpink dengan YG Entertainment akan berakhir pada tahun 2023, ya sepertinya rencana pembaruan Blackpink mungkin tidak semudah yang diharapkan menurut orang dalam industri, dan itu karena anggota Lisa. Sejak debut, Lisa selalu mendapat perhatian sebagai orang yang serba bisa dengan vokalnya, rap, dan tentu saja kemampuan menarinya yang luar biasa. Dalam sebuah artikel baru dilaporkan bahwa Lisa mendapatkan minat dari banyak perusahaan di luar Korea, terutama di negara-negara Asia Tenggara seperti Cina. Secara khusus, salah satu orang dalam mengungkapkan bahwa bahkan ada pembicaraan tentang perusahaan yang bersedia menawarkan 100 miliar won untuk idola itu. Dari apa yang aku pahami, agensi di negara-negara seperti Cina menyatakan keinginan mereka untuk menawarkan jaminan sekitar 100 miliar won kepada Lisa yang punya pengaruh penuh tidak hanya di negara asalnya di Thailand, tapi juga di pasar Asia Tenggara. Saat kamu mempertimbangkan skala pasar Korea, akan sulit bagi agensi Korea untuk menangani tawaran semacam itu, kata Net Entertainment. Saat berita itu dirilis, pasti membuat netizen kaget, meskipun itu hanya dari orang dalam dan baik Lisa maupun YG Entertainment tidak memberikan petunjuk tentang kepergian sang idola. Ini menunjukkan pengaruh besar Lisa di pasar global. Secara khusus, seorang netizen memperhatikan bahwa setelah berita dirilis oleh outlet Korea, saham YG Entertainment turun. Meskipun wajar kalau saham di perusahaan berfluktuasi, terutama saat akhir hari perdagangan tiba, tampaknya tidak mungkin untuk tidak melihat penurunan besar dalam beberapa jam pertama setelah artikel diposting. Dan tampaknya sekitar waktu yang sama dengan saham mulai turun. Selain itu, meskipun bursa efek Korea dibuka pada pukul 9 pagi, tapi tidak tutup hingga 15.30, menunjukkan bahwa penurunan terjadi jauh sebelum penutupan pada hari itu. Tapi seiring dengan jatuhnya harga saham, beberapa penggemar telah meningkatkan keinginan mereka agar Lisa meninggalkan YG Entertainment. Secara khusus, atas berita tingginya permintaan untuk sang idola, netizen membagikan perlakuan buruk terhadap Lisa sejak debutnya. Meskipun tidak jelas seperti apa masa depan Blackpink dengan YG Entertainment, tidak mengherankan kalau para anggota benar-benar diminati. Blink selalu membagikan kekhawatiran mereka tentang perlakuan YG terhadap grup itu, termasuk kurangnya comeback. Jadi akan menarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Di sisi lain, orang dalam industri juga mengungkap YG Entertainment dilaporkan bersiap menawarkan jutaan untuk memperpanjang kontrak Blackpink. Blackpink memulai debutnya pada 2016 dan dengan cepat menjadi salah satu girl group K-pop teratas, menaklukkan pasar global dengan bakat luar biasa mereka, lagu-lagu yang menarik, kepribadian yang menawan, dan mode trendsetter. Seperti standar kontrak K-pop, dilaporkan bahwa kontrak Blackpink akan berakhir tahun ini setelah 7 tahun bersama YG Entertainment. Sementara YG Entertainment tetap menjadi salah satu perusahaan hiburan yang dikenal luas di Korea Selatan, memperbarui Blackpink setelah mereka meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua aspek dunia hiburan. Mungkin bukan hal yang mudah. Blackpink punya keunggulan unik karena sama-sama populer secara individual maupun bersama-sama, dengan setiap anggota membuat gelombang di seluruh dunia dan bersinar dalam karir solo mereka. Mengetahui bahwa mereka akan banyak diminati, orang dalam industri sangat ingin melihat langkah apa yang akan diambil grup itu ketika kontrak mereka berakhir. YG Entertainment kehilangan banyak talenta penting pada akhir tahun 2022 dengan ke-6 anggota iKON keluar untuk mengejar kontrak dengan perusahaan lain untuk melanjutkan promosi grup. Top dan Daesung Big Bang keluar untuk mengejar usaha masing-masing, sementara Taeyang pindah ke anak perusahaan YG, The Black Label. Aktor populer Kang Dong-won keluar untuk dilaporkan mendirikan agensinya sendiri, dan Masiho, mantan Twister, menyelesaikan kontraknya untuk fokus pada kesehatannya, sementara Bang Yedam pergi untuk fokus pada karirnya sebagai produser. Serangkaian kepergian baru-baru ini telah meningkatkan rasa ingin tahu seputar kontrak Blackpink, karena sebelumnya dikabarkan mereka juga akan bergabung dengan The Black Label yang dengan cepat dibantah oleh YG Entertainment. Laporan terbaru dari orang dalam industri mengklaim bahwa anggota multitalenta Lisa menerima tawaran luar negeri satu di atas 81,2 juta US dollar yang mengejutkan. Sekarang, outlet media melaporkan bahwa YG Entertainment berpotensi untuk membayar 16,2 juta US dollar per anggota sebagai bonus penandatanganan dalam upaya Blackpink untuk memperbarui kontrak mereka dengan mereka.
Orang dalam industri mengantisipasi bahwa YG akan menawarkan uang muka setidaknya 20 miliar won per anggota untuk mempertahankan Blackpink. Pembaruan kontrak biasanya selama 2-3 tahun. Kalau rumor itu benar dan mereka memberi masing-masing anggota 20 miliar won, total 80 miliar won. YG perlu menghitung apakah mereka dapat membuat keuntungan dalam jangka waktu itu. Blackpink saat ini punya aktivitas grup yang dijadwalkan hingga tahun 2023. Dengan tur dunia Born Pink, mereka dijadwalkan berakhir pada akhir Juni, dan grup itu dijadwalkan untuk menjadi headline festival BST Hyde Park 2023 pada 2 Juli 2023 di London. YG Entertainment belum membuat pernyataan resmi terkait kontrak Blackpink saat ini. Yang kedua, Jisoo Blackpink terbukti menjadi putri Dio setelah diperlakukan seperti bangsawan di fashion show di brand di Paris. Bicara soal idola K-pop yang mendominasi dunia musik dan fashion, Jisoo Blackpink selalu masuk dalam daftar itu. Jisoo baru-baru ini mendapat perhatian setelah penampilannya di peragaan busana Dio di Paris. Sejak debut, Jisoo selalu mendapat perhatian karena visualnya yang mempesona yang hampir terlalu indah untuk menjadi nyata. Mempertimbangkan kecantikan dan keanggunannya, tidak mengherankan kalau sang idola terpilih sebagai duta merek Dio tahun 2021. Selama bertahun-tahun, Jisoo selalu mencuri perhatian setiap kali dia mewakili Dio di peragaan busana dan acara mereka. Setelah sekian banyak penampilan ikonik, tidak mengherankan kalau netizen heboh ketika Jisoo mengungkapkan bahwa dia menghadiri acara Dio Haute Couture selama Paris Fashion Week. Begitu idola itu mendarat di Perancis, dia diperlakukan seperti seorang ratu dan semua mengantisipasi penampilannya. Menjelang pertunjukan, jalan-jalan di area di sekitar venue dipenuhi oleh para penggemar yang sangat menantikan kedatangan Jisoo. Banyak dari mereka telah menunggu berjam-jam hanya untuk melihat sekilas idola dan apa yang dia kenakan. Meskipun klip tidak diposting dari idola yang masuk dan menyapa penggemar, tidak lama kemudian gambar dan video Jisoo dibagikan oleh media. Dalam salah satu jepretan pertama Jisoo bersama pers, netizen dibuat kaget setelah melihat betapa cantiknya Jisoo. Tidak seperti acara dia sebelumnya, Jisoo telah memilih gaun putih yang indah dan elegan yang jatuh tepat di atas pergelangan kakinya dan berlengan tipis. Bersamaan dengan tas sederhana dan sepatu putih, tatanan rambutnya benar-benar luar biasa. Bahkan setelah ia menerima reaksi beragam setelah kembalinya poni ikoniknya. Di dalam venue yang indah, Jisoo tampak seperti seorang dewi saat dia berinteraksi dengan pers. Pada satu titik, sebuah video menunjukkan Jisoo dipandu menuruni tangga oleh Mathilda Pfeiffer dan dia tampak seperti seorang putri langsung dari dongeng. Terlepas dari latar belakang yang paling megah, kecantikan Jisoo bersinar saat dia hampir meluncur melintasi lapangan. Tidak mengherankan Jisoo duduk di barisan paling depan untuk pertunjukan itu. Bahkan dengan kerumunan besar, kecantikannya menonjol saat dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan pers. Dia juga terlihat duduk di antara CEO Dio, Delphine Arnold, dan CEO Tag Heuer, Frederick Arnold. Seperti biasa, Jisoo membuktikan pengaruhnya sebagai duta merek Dio memukau netizen dengan visual dan karismanya.